Kita nggak boleh mewajarkan, menjadikan keburukan itu menjadi nilai yang oh semuanya melakukan maka nggak apa-apalah. Itu nggak boleh. Maka nanti nilai-nilai Islam akan tergerus dari situ sedikit demi sedikit. Rasulullah pernah bersabda yang artinya sejengkal demi sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal kamu akan mengikuti mereka. Bahkan mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan tetap mengikuti. Kemudian sahabat bertanya, apakah yang engkau maksud itu orang-orang Nasrani dan Yahudi? Maka Rasul menjawab, siapa lagi? Bisa kita simpulkan bahwasanya Rasulullah itu sudah meramalkan, bukan meramal ya, sudah memprediksi bahwasanya umat muslim nanti di masa yang akan datang, ketika itu Rasulullah berkata, itu kemungkinan kita akan suka ikut-ikutan. Bahkan masuk ke lubang biawak pun istilahnya. Maksudnya masuk ke sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya, kita sama sekali nggak paham ini bermanfaat atau enggak. Kita tetap ikuti. Kita sudah saksikan beberapa media sosial, ada TikTok, ada Instagram, yang di situ nggak sekedar foto lagi, tapi video. Kita bisa lihat banyak sekali adik-adik kita yang rela mengumbar auratnya, mengumbar harga dirinya hanya demi mendapatkan like yang banyak, hanya demi mendapatkan komentar-komentar yang banyak. Bahkan mereka sebenarnya dilecehkan di komentar tersebut, tapi ternyata mereka merasa itu wajar, padahal itu komentar yang sangat kurang baik. Itu sudah bisa kita saksikan, sudah sangat-sangat banyak sekali. Maka kita mulai dari diri kita dulu, langkah kecil untuk minimal kalau konten tersebut mampir di scroll kita, di beranda kita, maka kita abaikan saja. Atau bahkan kalau kita terlanjur memfollow akun tersebut, ya harusnya di unfollow, harusnya di unsubscribe ya. Maka itu menjadi langkah kecil kita untuk membangun agar lingkungan yang kita tinggali ini, lingkungan metaverse kita ya, yang sekarang menjadi istilah baru karena telah dicanangkan oleh bos Facebook, membuat metaverse ya. Kalau di dunia nyata ada universe, kalau di dunia maya ada metaverse. Maka metaverse ini kita ubah menjadi metaverse yang lingkungannya positif, mengajak kepada kebaikan. Kalau umat Islam ya kita dakwah, kita share hal-hal yang positif yang sesungguhnya seru juga. Kalau kamu mau konten yang romantis, nggak harus diumbar-umbar, entah itu videonya, entah itu fotonya, tapi kisahnya saja. Jika kalian semua mendengarkan kisah bagaimana romantisnya Rasulullah bersikap terhadap istrinya Aisyah, bagaimana kisah Ali dengan Fatimah bermula, itu kalian akan meleleh karena jatuh cinta kepada mereka. Itu contoh-contoh kecil yang bisa kita share, yang bisa kita pelajari dari uswatun hasanah kita. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan sahabat-sahabat Rasul? Siapa lagi kalau bukan kisah-kisah dalam Al-Quran yang kita jadikan contoh? Itu menjadi sebuah jalan ya, jalan untuk menuju kepada kebaikan. Dan tidak ada yang menjanjikan bahwa jalan menuju kebaikan itu semuanya gampang. Tidak ada. Setiap jalan menuju kebaikan pasti ada rintangannya. Karena Allah sendiri sudah mengatakan kepada kita melalui sabdanya, melalui firman-Nya. Ya. Bagaimana mungkin aku biarkan mengatakan aku telah beriman, padahal kamu tidak diuji. Maknanya Allah mengatakan jika kamu mengaku kamu beriman, pasti akan diuji. Sejauh mana kamu beriman, kamu lolos dari ujian tersebut. Jika tidak lolos, maka imanmu belum naik kelas. Jika belum naik kelas, maka kita harus berusaha untuk naik kelas lagi. Karena kunci menjadi orang yang beriman, salah satunya adalah paham bahwa setiap cobaan, setiap ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke poin di mana apa yang harus kita lakukan agar lingkungan kita menjadi baik. Yang pertama, jangan pernah atau bahkan jangan mendukung konten-konten yang isinya adalah hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, kita mulai dari diri kita. Kita tidak bisa, kalau saya analogikan itu ada Alfamart dan Indomart. Saya sering mendengar
jangan belanja di Alfamart dan Indomart karena itu milik orang-orang yang sudah kaya. Belanjalah di tetangga-tetanggamu yang belum kaya, maka kamu akan membantu perekonomian mereka. Sebenarnya itu hal yang sangat baik, tapi kita nggak bisa menafikan bahwa kalau kita belanja di Alfamart, kita belanja di Indomaret, kita nyaman di sana karena sekali kita datang, apapun yang kita inginkan kemungkinan besar ada di sana. Sementara kalau kita belanja di warung tetangga, apa yang kita inginkan itu mungkin tidak hanya satu dan mungkin tidak ada di situ. Maka kita menjadi dalam tanda kutip kalau belanja di tetangga itu agak wah nanti yang A nggak ada, yang B nggak ada, kebutuhan kita yang C nggak ada. Maka selain kita mengkampanyekan untuk belanja di tetangga, seharusnya toko-toko tetangga yang ada kita gerakkan untuk bisa menjadi seperti Alfamart dan Indomaret, minimal dalam segi pelayanan. Kalau sekarang kita belanja di tetangga tapi dilayaninya dengan sangat acuh tak acuh, maka kita kalah jauh dari mereka yang setiap kita datang aja mau beli atau enggak udah diucapkan selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Itu contoh kecil. Jadi kita nggak bisa menafikan, jangan tonton konten A karena konten A tidak mendidik, tapi kita tidak menyediakan konten yang positif. Maka kita harus aktif menyediakan solusinya. Jadi kita mengkritisi A, tapi kita memberikan solusi B. Terkait solusinya ini diterima atau enggak, itu pilihan. Ya. Itu pilihan. Maka buatlah solusi sebaik mungkin, minimal meskipun kita belum menjadi pilihan orang-orang, menjadi jalan orang-orang untuk berbuat baik, minimal kita sudah jelas langkah kita itu kemana. Bukan untuk mendukung kemaksiatan, tapi minimal kita sudah berusaha memberikan kebaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang pertama ini. Terima kasih sudah setia menonton channel Aji TV. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Tonton terus dan saksikan terus, ikuti terus channel Jia TV.